Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi dan juga pembacaan pada low frekuensi pada AC 50 Hz dengan menggunakan trafo yang mulai dari 3 volt hingga 12 volt, dan juga peneraannya dengan XR2206 signal generator. Dan di sini juga sudah ada untuk osiloskop dari Radio Pens yang kemarin sudah saya buat videonya. Di sini juga saya akan mendemokan antara lain ini juga untuk mengecek fitur tersembunyi dari osiloskop Radio Pens di sini. Fitur pertama adalah bisa untuk cek baterai dan juga voltmeter. Untuk keperluan ini kita harus menekan tombol select, kemudian ditahan dan power dimasukkan. Nah, ini terbaca ada angka ya, baterai voltage. Kemudian ini akan saya colokkan untuk A1 ini terhubung dengan voltmeter, dan ini kalau dihubungkan maka akan membaca 5 volt sesuai dengan tegangan yang masuk dari Vin daripada Arduino Nano. Dan kemudian kalau salah satu baik up atau down, ini juga kita lakukan prosedur yang sama seperti ini. Kita tahan kemudian kita masukkan, akan muncul display seperti ini. Ya, jelas ya. Jadi dia membaca VPP sebesar 6,45 dan VRMS sebesar 2,63. Di sini dia membaca trafo ini ya. Kalau misalkan saya pindahkannya, kemudian saya pindahkan tabnya ke atasnya, maka akan naik tuh 2,8 6,45. ini tab 4,5 volt, maka kok 4,5 tuh 6. Ini kalau pada tab 6 volt terbaca VPP 645, untuk VRMS 295. Coba kalau kita colokkan ke 12 volt, berapa dia baca? Pada 12 volt ternyata tetap saja untuk tegangannya 3 volt, VRMS nya kemudian 645. Dari sini kemudian saya akan melakukan pembacaan ke bagaimana kalau kita gunakan untuk membaca output dari trafo 50 Hz. Ini akan saya lakukan simulasi untuk pemilihan AC DC. Harusnya ini mengikuti saklar yang ada di front end sesuai dengan skema ya, tetapi ini bisa dilakukan demikian. Kita hanya untuk posisi front endnya sudah terposisi AC, berarti terkopling dengan kapasitor, kemudian tinggal ngegroundkan untuk memberikan indikasi dari AC DC tulisan yang ada di atas ini. Anda bisa lihat di display ini, kalau saya groundkan untuk D12, ini berubah jadi AC, ini berubah menjadi DC, ini berubah menjadi AC, ini berubah menjadi DC. Kemudian akan saya coba ini untuk trafonya, kita input saja untuk trafonya. Karena arus bolak-balik maka tidak ada masalah dengan polaritas. Pada tab rendah 3 volt, ini kalau diukur dengan voltmeter maka terbaca 3 volt. Sedangkan kita di sini terbaca 3 volt juga. Berarti akurat 3,07 di sini. Kemudian saya naikkan ke 4,5 volt, maka terbaca di sini 4,6. Selisih dikit. Kemudian kalau saya pindahkan ke tab 6 volt, terbaca 6,2 volt.
Kemudian kalau saya pindahkan ke tab 7,5 volt, terbaca 7,7 volt. Di sini sudah keluar ring ya daripada 10 volt ya. Coba kita pindahkan untuk ininya ke atasnya, 20 volt seperti ini, kalau 50 volt seperti ini. Sementara pada voltnya tetap terbaca. Frekuensi 50 Hz di sini karena ini adalah sinus murni keluaran daripada output trafo dari 220 volt PLN diturunkan ke 7,5 volt AC. Pada skema ternyata setelah saya ikuti itu terjadi kesalahan daripada radio pen sendiri gitu. Harusnya dia juga melakukan ini ya, melakukan revisi terhadap skemanya. Tapi sepertinya sudah direvisi. Itu adalah pada pemilihan 82 kilo dan 820 kilo yang sebagai atenuator itu. Jadi kebalik kemarin itu, seperti pada pengukuran di video yang awal itu kan tidak akurat begitu. Jadi sekarang sudah akurat seperti yang kita mau. Yang kalau misalkan tegangan kita naikkan maka akan mengikuti juga untuk ininya, untuk pembacaannya ya. Sekarang kita akan lakukan pengukuran AC dengan dua buah osiloskop agar kita bisa tahu dan kita bandingkan pembacaannya seperti ini. Yang ini untuk DSO 138 itu pada skala volt per divisionnya 5 volt AC. Kemudian untuk time base nya 10 milisecond running auto. Kemudian ini juga begitu dengan time base 10 milisecond dan untuk volt per division nya 10 volt. Bisa dilihat ya hasilnya ini agar lebih mudah. Nah seperti ini, identik ya itu. Ini bisa dilihat di sini, ini terbaca RMS-nya 3,01 volt. Di sini VRMS-nya juga 3 volt. Jadi sama. Frekuensi juga demikian, terbaca 50 Hz. Di sini juga 50 Hz. Ya, 0 ya semua. Ini saya kasih input dari XR2206 pada frekuensi 50 Hz juga. Maka ini pembacaannya adalah seperti ini. Nah, ini karena sinyalnya kecil ya, jadi nggak begitu terdeteksi dengan baik. Kemudian untuk AZ-nya juga sama 50-50. Kemudian untuk VRMS-nya terbacanya juga sama 1,3, di sini 1,4. Jadi ya kurang lebih mendekati lah. Nah, seperti ini pada 400-an kilohertz, 400-an hertz ini. Tentunya untuk time base harus kita sesuaikan agar bisa membaca dengan baik. 50 volt, Anda perhatikan yang atas ini, saya pindah ya, 5 milisecond seperti ini, 1 milisecond seperti ini. Kemudian untuk untuk ininya juga untuk skalanya saya kecilkan. Ini pada frekuensi 1 kHz ya. Nih, terbaca 1 kHz seperti ini. Kemudian coba untuk time base-nya memakai time base 0,1, 0,2 ya. Ini 0,2 seperti ini. Kemudian untuk yang ini 2 milisecond, 0,2 tidak tersedia, maka bisanya adalah 500 second. 1 milisecond ini yang bisanya, karena untuk yang time base nya ini lebih banyak untuk pengaturannya dan juga lebih tinggi frekuensinya yang ini. Kemudian saya akan coba naikkan frekuensinya ke agak tinggian. Coba ini pada 21 kHz seperti ini. Coba ini 21 ya.
Ini untuk timepiece kita kecilkan ke 50 mikrosecond. 50 mikrosecond seperti ini untuk pembacaan oleh DSO 138. Kemudian untuk yang ini coba timepiece-nya juga kita cepat nih. Timepiece-nya 50 mikro ya, sama-sama 50 mikro. Nah, ini udah mulai goyang-goyang kalau ini masih stabil pada frekuensi 21 kHz. Ini juga membaca 21 kHz. Coba kita naikkan dikit ya, 51 kHz seperti ini pembacaannya. Ini coba timepiece-nya kita ubah ke 20 mikrosecond. 20 mikrosecond seperti ini, 10 mikrosecond seperti ini, 20 mikrosecond ini masih bisa. Tapi untuk radio pens ini hanya tersedia untuk ininya itu hanya 50 mikrosecond, jadi sudah pada batas atasnya ya, batas maksimumnya di sini. Tapi pembacaannya ya seperti ini, mulai tidak akurat. Jadi confirm ya bahwa bisa dipakai hingga 20 kHz untuk yang Arduino oscilloscope by Radio Pens. Sementara untuk yang DS138 ini kan pakai STM32 nih. Ini bisa hingga 200 kHz. Coba ini akan kita lihat ya 200 kHz seperti apa kalau pada DSO ini. Ini pembacaan udah mulai kacau kan ya. Ini sebagai perbandingan aja ya. 100 kHz saja seperti ini nih, 105 ya 100 kHz. Ini sudah pada ini belum ya, belum tertingginya. Nah, 10 mikrosecond seperti ini. Kemudian pencet yang lama untuk ini biar hilang. Nah, seperti ini. Itu pemirsa, jadi sudah saya confirm untuk yang ini sudah bisa dipakai dan tinggal kita masukkan dalam box ya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda yang mencari referensi bagaimana cara pengkalibrasian dan cara mengetahui memahami secara detail untuk oscilloscope Arduino, dalam hal ini Arduino Oscilloscope by Radio Pens oleh channel Ngoprek di Rumah YouTube. Banyak yang harus dipahami ya, terutama adalah pada penggunaan timepiece dan juga volt per division. Nah, itu semoga Anda bisa paham. Sebenarnya secara umum itu penggunaan ini sama saja seperti kita memahami osiloskop analog. Tapi osiloskop analog punya keterbatasan, dalam hal ini adalah kurangannya dia besar. Sedangkan kita di sini untuk osiloskop Arduino seperti ini adalah bentuknya kecil sehingga kita bisa pergunakan untuk keperluan portable. Namun juga terbatasnya adalah pada kemampuan maksimum frekuensi yang bisa dibaca alias bandwidth analognya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Sebagai tambahan penjelasan untuk menjelaskan bedanya antara trigger rising dan falling ya. Kalau ini rising berarti. Coba kita pindahkan untuk kursornya. Nah, ini sudah ke kursor ini. Kemudian tinggal kita pindahkan ya. Kemudian kalau ke atas seperti ini, kalau ke bawah seperti ini.
ke atas seperti ini, ke bawah seperti ini, ke atas seperti ini, ke bawah seperti ini. Jadi kebalik ya antara sinyal atas ke bawah.